waktu tadi saya masuk ke sini, saya cuma dikasih satu kata, ya. Kata itu adalah pemuridan, ya. Waktu tadi saya masuk ke sini. Jadi sebelum saya masuk ke tema ini, saya cuma mau jadi kasih jembatan aja, ya, bahwa kita mesti mengerti, ya. Kemarin kita baru merayakan Hari Kenaikan Tuhan, ya kan? Nah, Hari Kenaikan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dari berita amanat agung, betul ya? Nah, berita amanat agung itu nggak bisa dipisahkan dari berita tentang pemuridan. Ya, kenapa Tuhan mau goal daripada orang percaya ini jadi semua bangsa itu jadi murid? Karena goal daripada kekristenan adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, untuk proses menjadi serupa dan segambar dengan Kristus ini dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat, ya. Dibutuhkan sebuah hati yang mau diajar, dibutuhkan hati yang mau dibentuk, dibutuhkan hati yang mau diubahkan. Nah, hati yang mau diajar, dibentuk, diubahkan, komitmen ini hanya dimiliki oleh orang yang punya hati seorang murid, ya. Nah, makanya kekristenan atau Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Dia nggak fokus sama pengikut. Yang saya maksud pengikut ini sekedar pengikut, ya. Dia nggak fokus sama pengikut. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, ada momennya di mana ketika Tuhan Yesus sedang mengajar sesuatu, lalu beberapa orang dari mereka berkata, pengajaran ini cukup keras. Siapa yang bisa mendengarkannya? Siapa yang bisa melakukannya? Dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita, rombongan itu pergi meninggalkan Yesus, lalu Tuhan Yesus datang menghampiri para muridnya. Murid inti waktu itu dia berkata, kamu nggak sekalian pergi. Artinya Tuhan nggak pernah pusing dengan followers, Tuhan nggak pernah pusing dengan pengikut, ya. Yang Tuhan concern adalah orang-orang yang mengikut dia harus dengan kualitas murid. Jadi PR pelayan Tuhan, PR gereja di akhir zaman, nggak usah pusing sama tanda-tanda zaman. Akhir zaman mau kapan terjadi, itu pasti terjadilah. Tapi PR kita hari ini adalah menjadikan semua bangsa murid. Itu yang menjadi PR kita hari-hari ini, ya. Nah, bedanya murid sama followers bagaimana? Nah, kalau followers saya gampang ngejelasinnya. Kenapa? Karena kan kita main sosial media, gampang follow orang, betul nggak? Kita follow orang selama orang itu kontennya kita suka. Kita follow seseorang selama orang itu orangnya asik, captionnya bagus, konten-kontennya menarik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita akan unfollow orang kalau kita nggak suka orangnya, betul ya? Kontennya udah nggak menarik buat kita, kalau menurut kita udah nggak serak dengan maunya kita, nah biasanya kita akan unfollow. Ya, itu yang namanya followers atau yang namanya bukan murid. Jadi followers nggak mungkin punya komitmen. Artinya followers hanya mengikut selama dia masih mendengar mengajar apa yang dia mau ajar, dia ikutin. Ya, tapi selama pesan itu sudah mulai menegur, sudah mulai mengajar, sudah mulai mendidik, sudah mulai membentuk hati, biasanya dia pergi. Ya, itulah followers, ya. Nah, saya rindu JCFC ini kualitasnya bukan followers, tapi kualitasnya adalah murid, ya kan? Nah, mungkin kita bertanya, Kak Ade, tips yang sederhana aja untuk saya mendeteksi hari ini, apakah saya punya hati murid atau baru mainnya area di hati followers. Ya, sederhana, dari setiap firman Tuhan yang diberitakan, baik itu di gereja kita, maupun di dalam kelompok-kelompok di komunitas-komunitas kita, saya menemukan sederhana, biar pembandingnya gampang. Ada firman Tuhan yang sifatnya itu menghibur. Kita masih paham, ya. Yang menghibur itu bagaimana? Ya, ada firman Tuhan yang menghibur, misalnya gini, percayalah di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Amin, amin. Ya, benar itu firman Tuhan. Kita dengarkan itu, betul kan? Percayalah Tuhan pasti memberkati setiap kita. Amin, amin. Tuhan menyembuhkan kita. Amin, amin. Semuanya sifatnya memberikan kita kekuatan. Makanya firman yang menghibur, goalnya memberikan kita kekuatan. Itu firman yang menghibur, ya. Nggak salah. Tapi jangan salah. Setelah firman yang menghibur, ada yang kedua, firman yang menegur. Nah, ya, firman yang menegur ini bicara tentang pertobatan. Bicara tentang bagaimana radikal hidup dalam firman Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan. Mengikuti Tuhan, mengikuti jejak-jejak Tuhan. Pasti firman ini banyak menegur dan mengajar kita. Goal daripada firman yang menegur adalah mengajar kita. Nah, pertanyaannya sederhana. Hari-hari ini dalam perjalanan kekristenan kita lebih sreg ke arah yang mana? Nah, ya, kalau kita mengiring Tuhan, arahnya cuma sampai firman,
yang sifatnya menguatkan saja, menghibur saja, berarti kita perlu bertumbuh jadi pribadi yang punya hati murid. Ya, karena saya percaya hati murid nggak cukup cuma dengar firman yang menghibur. Dia akan berkata kepada firman yang menegur dan mengajar. Bahkan imannya pun akan berkata, sekalipun gunung nggak pindah, dia akan tetap menyembah Tuhan. Ya, nah itu firman itu betul-betul lahir dari hati seorang murid. Ya, itu lahir dari hati yang seorang murid, di mana ada hamba Tuhan berkata bahwa iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah sekalipun gunung tidak pindah, dia tetap mengikut Tuhan. Nah, itu disitulah bedanya mana orang yang sudah berkualitas murid, mana orang yang belum berkualitas murid. Jadi ini cuman intro aja ya. Bilang kiri kanannya baru pembukaan gitu ya. Baru intro aja ya, supaya kita oh jadi level kualitas saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu harusnya sudah di level murid tadi, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, dan lain sebagainya. Ya memang kalau ngelihat tren masa kini, kebanyakan yang diberitakan justru cuma dari sisi yang menghibur, ya kan? Mungkin alasannya biasanya gini, ya kan orang udah susah, masa kita omel-omelin lagi, kira-kira gitu ya. Ya orang juga kan udah bergumul dari persoalannya, masa kita tegur lagi. Namanya hati yang bertumbuh, justru dia perlu teguran, supaya dia tahu apa yang dia mesti ubah. Betul nggak? Namanya orang bertumbuh, justru dia tahu, dia mesti diajar, supaya dia ngerti bagaimana jalan di jalan yang benar, di tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Kita mencari bagaimana hati kita supaya terus bisa berkomitmen di dalam Tuhan. Nah, itu jadi jadi perenungan kita ya. Kita ini maksudnya sudahkah kita memiliki hati yang hati murid, atau cuma kita sekedar menjadi pengikut aja ya. Pengikut ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan aja, cuma sekedar followers aja. Ya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang menerima sesuatu yang baru. Kita akan pelajari sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 19, bisa next slide. Nah, Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan itu berkata demikian, ya. Mari kita baca sama-sama, walaupun agak nekuk-nekuk tapi aman ya. Aman lah, kita bisa baca lah ya. Kita pasti ngerti maksudnya, kira-kira gitu ya. Oke, Yesaya 43 ayat 19. Baca sama-sama ya. 1 2 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi, saya cuma melihat hal yang sederhana, bahwa seringkali ketika kita dalam tekanan, dalam persoalan, kita minta Tuhan memberikan kita kesegaran. Betul nggak? Ya, seringkali begitu. Tapi, ada masa dalam perjalanan hidup ini, Tuhan memberikan kita kesegaran, itu dengan cara memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Nggak langsung tuh kita lagi penat, kita lagi tiba-tiba mujizat terjadi. Nggak langsung kita lagi penat, kita lagi boring, kita lagi ngalami tekanan dalam hidup, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Enggak. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang baru. Makanya Alkitab bilang gini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saya menemukan ada beberapa hal. Kenapa banyak orang Kristen nggak kalau Tuhan lagi ngerjain sesuatu yang baru dalam dirinya. Kalau Tuhan lagi bertindak terhadap sesuatu yang baru dalam dirinya. Kenapa banyak kita nggak Kenapa banyak kita nggak tahu? Yang pertama, kenapa kita nggak tahu? Karena kita sendiri nggak mau tahu. Karena kita nggak tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Karena kita sendiri nggak mau tahu. Loh, kok bisa nggak mau tahu? Ya jelas. Orang kita datang sama Tuhan, yang kita sampaikan cuma pergumulan dan permasalahan kita. Kita nggak pernah tanya sama Tuhan, agenda Tuhan buat saya apa sih? Kehendak Tuhan buat saya apa sih? Betul nggak? Kita cuma pengen waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan, saya punya pergumulan A, saya punya pergumulan B, saya punya pergumulan C, saya punya teriakan A, B, C. Kita cuma tanya Tuhan,
yang berkaitan dengan situasi dan kondisi pribadi kita. Kita nggak pernah tanya agenda Tuhan apa buat saya di tengah situasi yang seperti ini. Karena kita nggak pernah mau tahu, ya nggak mungkin tahu. Orang kita nggak pernah mau cari tahu. Gitu aja kan? Sederhana. Kita nggak pernah mau cari tahu. Kita cuma datang dengan agenda-agenda kita. Kita datang dengan persoalan-persoalan kita. Jadi kita nggak akan tahu kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Yang kedua, kenapa kita nggak tahu kalau Tuhan lagi mengerjakan sesuatu yang baru? Ada masanya dalam hidup ini, hal-hal itu dia simpan. Dia jadikan misteri. Nggak langsung dia buka. Yang dia butuhkan adalah respon yang benar dari kita. Tuhan mau kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Kenapa? Kalau Tuhan kasih tahu pun, kita belum tentu percaya. Kalaupun Tuhan kasih tahu, kita belum tentu mau. Nah itu ya. Ayo, sesuatu yang baru nih, kalau Tuhan kasih tahu nih, langsung di depan, kita belum tentu percaya. Atau yang kedua, kalaupun sesuatu yang baru Tuhan kasih tahu di depan, kita belum tentu mau. Jadi daripada nggak percaya dan nggak mau, lebih baik diapain? Dia simpen dulu. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan kita sesungguhnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Karena Alkitab berkata begini, yang sekarang sudah tumbuh. Berarti udah ada belum? Udah ada. Udah jalan ini. Agendanya udah jalan. Kita nggak tahu, tadi saya bilang, karena kita nggak mau tahu. Yang kedua, ada masanya memang Tuhan simpen. Bagian kita adalah jalan terus. Saya kasih contoh adalah Yusuf. Yusuf dikasih tahu agendanya lewat mimpi. Tapi Tuhan simpen jalan menuju mimpi itu. Betul nggak? Agendanya dikasih tahu, nih kamu bakal begini. Tapi jalan menuju mimpi itu jadi realita, Tuhan simpen. Kenapa? Kalau Tuhan kasih tahu sama Yusuf, jalannya seperti itu, saya yakin Yusuf nggak mau. Coba, jalan apa yang Yusuf capai untuk dia mencapai di mimpi yang Tuhan berikan? Yang pertama, dia dibenci. Betul kan? Yang kedua, dia dijual. Dimasukin ke dalam sumur. Betul kan? Habis itu apa? Difitnah. Dimasukin penjara. Selesai? Belum. Dilupakan. Iya kan? Habis dilupakan, baru dia naik, saudara. Baru dia diangkat. Makanya orang kalau motivasi, firman motivasi dia ngomong gini, percayalah dalam waktu satu malam Tuhan bisa merubah Yusuf dari penjara menuju istana. Dia lupa ngitung ribuan malam sebelumnya. Ratusan malam sebelumnya bagaimana Yusuf itu dimasukin, ditipu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau Yusuf dikasih tahu, tuh kamu ke sana, tapi jalannya ini, kita Yusuf belum tentu mau. Saya kasih contoh sederhana supaya relate dengan kita. Suatu hari Tuhan bukakan bahwa kamu akan jadi pengusaha yang sukses. Semua senang. Tapi Tuhan kasih tahu jalannya. Tapi besok kamu harus bangkrut dulu. Keluargamu meninggalkan kamu. Para relasi memfitnah kamu. Teman-teman kamu yang tadinya dekat dengan kamu, semua hilang meninggalkan. Pertanyaannya, masih mau? Hah? Belum tentu. Paham sampai di sini ya? Enggak semua orang, belum tentu. Jalannya begitu berat. Iya. Tapi waktu dijalanin, nggak dikasih tahu, tapi dijalanin dengan respon yang benar. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas Yusuf, jadi. Yang ngerti katakan amin. Ya, itu sesuatu yang baru. Kenapa kita nggak tahu? Karena itu sering terjadi. Kita nggak pernah mau tahu, atau Tuhan lagi simpen. Yang ketiga, kenapa kita nggak tahu? Tadi, kita hanya fokus sama diri sendiri. Kita hanya fokus sama masalah kita. Kita hanya fokus sama tujuan-tujuan kita. Kita nggak pernah mau fokus. Apa tujuan Tuhan atas kita? Apa tujuan Tuhan atas kota ini? Apa tujuan Tuhan atas pelayanan ini?
Selalu fokusnya sama diri sendiri. Ya nggak tahu apa-apa kalau kayak gitu. Bagaimana kita menerima sesuatu yang baru? Next slide. Nah, next slide lagi. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan. Gitu. Tuhan itu sumber pembaharuan. Katakan sama saya, Tuhan sumber pembaharuan. Tuhan sumber pembaharuan. Kalau kita ngerti Tuhan itu sumber pembaharuan, saya yakin begini, kita nggak akan menolak pembaharuan. Tapi seringkali banyak kita nggak bisa menerima pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena kita pikir, ya kalau Tuhan itu pasti sesuatu yang katakanlah sama terus gitu, nggak ada yang baru. Tuhan sumber pembaharuan bukan berarti Tuhan itu tidak konsisten, berubah-ubah, bukan. Bukan berarti itu. Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang baru, hal-hal yang baru dalam diri kita. Belum tentu juga bentuknya beda, paham nggak? Tahu bentuknya beda? Gimana ya kasih ilustrasinya ya? Gini. Kalau saudara dikasih gini. Ayat firman Tuhan bilang gini kan, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ada nih. Kan firman Tuhan bilang gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, betul ya? Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Terus apa? Selalu baru tiap pagi, terus besar kesetiaanmu. Sama-sama kasih setia kan yang Tuhan datangin, betul nggak? Sama-sama rahmat kan? Paham ya? Yang baru apa dari itu? Wong sama-sama kasih setia. Wong sama-sama rahmat. Apanya yang baru? Nggak, bentuknya tetap sama kan? Kasih setia, betul kan? Terus yang barunya apa? Bisa nggak saya bilang gini? Taste-nya yang baru. Paham nggak? Ya, saya pakai istilah obat-obatan jadi ngeri juga nih ya. Misalnya, dosisnya baru. Betul kan? Sama kan? Tapi apa? Baru. Ada taste-nya yang baru. Ada sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, belum tentu hal itu hal yang benar-benar baru. Misalnya tablet saya ini diganti dengan tablet yang baru, itu kan baru bentuknya, betul nggak? Tapi ada masanya bukan itu bentukan baru, tapi ada taste yang baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Bentukannya sama. Kenapa? Sistem operasi, software, bisa juga ya? Iya. Bentukannya masih tetap sama ya. Bentukannya sama, cuman dalamnya beda ya. Bener. Ya, bisa jadi. Lebih update memang ya kalau saya. Benar, bisa begitu. Pokoknya sama. Tapi dalamnya ada hal yang baru. Jadi jangan berpikir sesuatu yang baru dari Tuhan itu berarti, misalnya gini, saya yang tadinya pelayanan anak muda, tiba-tiba Tuhan kasih pelayanan lansia. Ini pelayanan yang baru. Betul baru? Betul. Tapi nggak melulu kayak begitu. Betul nggak? Saya bisa tetap Tuhan panggil sebagai pelayan anak muda dan terus bertemu anak muda. Ternyata baru anak mudanya. Tetap di pelayanan anak muda, tapi sesuatu yang baru. Paham ya sampai di sini ya? Jadi nggak harus bentukannya baru. Sama, tapi ada hal yang baru, itu aja. Saya kasih contoh ya, sederhana ya, dalam pelayanan misalnya. Saya melayani anak-anak muda itu dari udah lama banget, dari mulai saya SMA tahun 98-an lah ya. 98-an. Melayani orang-orang muda. Nah, hari-hari itu saya pelayanan anak-anak muda, buat saya ya anak muda di depan saya, anak muda ya kan, usianya segitu. Ya, saya ngomong apa nyambung karena sama-sama tinggal di Jakarta. Baru sama-sama anak muda sama anak muda ya, dalamnya juga sama. Saya ngomong macet dia paham, saya ngomong itu dia paham, semua sama, bentukannya sama. Jadi saya ngomong ini dia paham. Nah, saya dibawa ke dimensi yang baru di tahun 2004. Sama-sama disuruh nanganin anak muda, tapi baru buat saya. Kenapa? Karena di tahun 98 orang-orang seusia saya yang saya layani, betul nggak? Nah, begitu di usia tahun 2004, adik-adik saya di bawah saya yang saya layani gitu. Dan metodenya beda. Di tahun 98 saya jadi pelayan kaum muda yang dalam tanda petik jadi macan mimbar. Artinya khotbah itu wah, orang sangat
menghargai sekali kalau kita khotbah. Tapi di tahun 2004 runtuh semua. Di dalam diri saya gini, firman Tuhan jangan bilang firman Tuhan ya. Pokoknya di dalam diri saya itu Roh Kudus tuh katakan begini bahwa dulu kamu melayani mereka dari mimbar, sekarang mimbarnya harus diganti dengan meja makan. Nah, beda kan? Sama jenisnya orang muda, cuman cara melayaninya itu apa? Beda, ganti. Jadi saya turun tuh dari mimbar ke meja makan, terus makan. Lama-lama badan saya melar ya di situ tuh ya kan, melar. Makan terus, makan. Jadi jenis pelayanannya beda. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, tahun 2022 berubah lagi. Saya melayani orang muda, tapi sekarang generasi anak. Jadi kalau kalian ikutin Instagram saya, kalian lihat saya banyak sekali dengan orang-orang muda dari Indonesia Timur. Ya, jadi generasi anak, selisih beda 25 tahun lebih dengan saya. Di bawah saya. Bukan cuma muda mereka, tapi mereka benar-benar beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang dulu saya ngomong macet, mereka paham. Sekarang saya ngomong macet, mereka nggak paham macet itu apa. Karena di sana nggak ada kemacetan. Kalau dulu saya bilang, ayo cepat. Mereka tahu cepat itu apa. Kalau sekarang, kenapa harus cepat? Karena mereka nggak perlu cepat-cepat. Segala sesuatu bisa dijangkau dengan waktu yang cepat. Mereka nggak perlu buru-buru. Mereka hidupnya sangat slow living. Mereka datang ke Jakarta, mereka bertarung dengan Jakarta, di situ mereka gelagapan. Nah, Tuhan itu minta kita itu membapai mereka. Sama jenisnya pelayanan anak muda, tapi ada taste yang berbeda. Paham ya? Jadi baru dari Tuhan itu nggak melulu ganti sesuatu yang baru. Tetap bisa sesuatu yang sama, tapi ada hal yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan. Jadi kalau saya ngomong hari ini, sesuatu yang baru, jangan buru-buru diterjemahkan toko yang baru, jangan. Rintis usaha yang baru, jangan dulu, tar dulu. Barunya ini mana nih? Toko baru, rintis baru, atau toko yang lama disegarkan, betul nggak? Nah, ada sesuatu yang disegarkan. Mungkin sistemnya, mungkin apanya. Pokoknya ada sesuatu, walaupun dia lama, tapi ada sesuatu yang disegarkan. Ya, paham ya sampai di sini ya? Nah, sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan itu adalah sumber pembaruan. Tadi ada ayat firman Tuhan ya, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru. Tuhan tuh kalau ngasih apa-apa pasti yang baru. Saya kalau dengerin orang lagi kesaksian, dia berkata, saya kemarin kena sakit jantung, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Saya cek ke dokter, ternyata dokter bilang, Pak, ini mah seperti jantung yang baru. Betul nggak? Kalau orang kesaksian kan kayak gitu kan? Ya, jantung yang baru. Saya nggak pernah dengar orang kesaksian, dokternya bilang, Pak, ini mah second nih Pak nih, ya kan? Habis dari apa gitu Pak, ada bolong-bolong bekas ini nggak ada. Hampir rata-rata baru. Jadi Tuhan tuh selalu memberikan kita sesuatu yang baru. Paham ya sampai di sini ya? Kenali dulu sesuatu yang baru, Tuhan sumbernya, kita akan mudah menerima. Nah, yang kedua, yang saya pelajari begini, waktu sesuatu yang baru mau datang, yang kedua ya, lagi, saya nggak singgung poin ini. Nah, waktu sesuatu yang baru dimulai dari hati yang diubahkan, itu poin saya. Tapi di Cirebon ini, saya ngomong gini, kalau ada sesuatu yang baru yang Tuhan lagi kerjakan, biasanya dia berurusan dan dia mulai dari hati kita. Jadi yang dibombardir itu apa? Hati dulu. Jadi kalau hari-hari ini kalian sedang berurusan dengan yang namanya hati, percayalah, lagi ngandung sesuatu. Lagi ngandung sesuatu. Bentar lagi kita bisa ngelihat ada hal yang baru yang Tuhan lagi kerjain dalam hidup kita. Karena kalau hati kita nggak baru, pikiran kita juga nggak mungkin baru. Lalu tindakan kita juga nggak mungkin baru. Nah, kalau hati kita nggak baru, pikiran nggak baru, tindakan nggak baru, buat apa dikasih hal yang baru? Semua akan jadi sia-sia kalau nggak jadi baru.
Makanya Alkitab bilang, anggur yang baru cuma bisa ditaruh di kantong kulit yang baru, nggak bisa di kantong kulit yang lama. Jebol, pecah itu kantong kulit yang lama. Makanya harus ditaruh di kantong kulit yang baru. Nah, kulit yang baru itu bicara, kirbat yang baru itu bicara tentang hati kita yang diperbaharui terlebih dahulu. Tuhan selalu mulai dari dalam diri kita. Dia memperbarui pikiran kita, lalu dia memperbaharui action dan tindakan kita. Jadi Tuhan selalu mulai dari dalam. Ada struggle-struggle yang dari dalam nih dia mulai untuk merubah. Nah, saya punya kesaksian. Ya, karena udah beres kan jadi kesaksian ya kan. Kalau belum beres jadi pergumulan ya kan. Oh iya udah beres ya kesaksian dong, saya kesaksian ya. Saya mau kesaksian gini. Tuhan kerjain dari dalam gitulah kira-kira ya kesaksian saya. Jadi gini nih, saya mau cerita aja. Ya, saya kan melayani anak-anak ini yang tadi saya bilang ya, mahasiswa ini mereka dapat beasiswa dari Indonesia Timur ya sampai di sini. Bayangkan ada dari mereka yang listrik aja baru masuk tahun 2019 ke desa mereka. Jadi waktu mereka datang ke Serpong bawa handphone, itulah handphone pertama mereka. Jadi waktu kita suruh gini, ya kamu harusnya googling dong. Googling. Mereka nggak ngerti nge-googling itu apa. Kalian mesti bayangkan, yang seperti itu tiba di BSD, kuliah di kampus favorit. Karena mereka dapat beasiswa. Lingkarannya mereka, anak-anak yang reguler, itu datang bawa BMW, Rubicon, Mercedes, dan lain-lain. Bayangkan mental mereka menghadapi orang-orang yang begitu. Tidak mudah. Saya boleh katakan 90% ke atas, 95% dari mereka. Saya cek latar belakangnya dan lain sebagainya, lahir dari keluarga yang tidak mampu. Jadi ada dari mereka yang sampai sekarang belum pulang-pulang kampung karena tiket ke sana mahal. Jadi mereka nggak pulang kampung. Struggle. Jadi saya sama istri saya tuh nemenin perjalanan mereka, sampai termasuk nemenin pindahan kos pernah, nyari-nyari apa pernah, semuanya, semua kita temanin mereka. Ya, termasuk beliin kecap, beliin apa, ya udah ini udah. Jadi udah bener-bener ini mah bener-bener baru ini luar biasa ya. Zaman dulu saya nggak pernah ngurusin kecap, sambel, nggak pernah. Ya ini mah bener-bener deh ngurusin ya bener-bener urusin. Karena cukup kasihan. Jadi saya sampai bilang ya udahlah singkat cerita gitu. Nah, jadi kesaksiannya di mana nih? Jadi gini, saya tuh sama istri karena Desember mereka libur, jadi kita suka bikin acara Natal. Mereka kan banyak yang nggak pulang kampung ya. Jadi bikin acara Natal buat mereka. Nah, terus istri saya nanya gini, kalian itu pernah tahu nggak apa itu retreat, acara retreat? Mereka bilang kami nggak pernah tahu apa itu retreat. Jadi di tempat mereka tuh nggak pernah bikin retreat. Mereka nggak pernah tahu apa itu retreat. Lalu istri saya bilang, ya udah kalau nggak pernah tahu, dia ngomong sama saya, bagaimana kalau kita bikinin retreat di Natal ini? Karena 3 Natal sebelumnya kita bikin acara biasa, ya nggak retreat. Oke deh, kita bikin. Tahu nggak? Begitu bikin retreat, survei dan lain sebagainya, dananya berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Gede banget. Saya hitung dananya kurang lebih hampir 35 juta untuk mereka. Sangat besar. Buat saya, mungkin buat JCFC mas kali makan siang 35 juta ketutup. Ketutup. Iya. Iya. 35 juta. Jujur, waktu saya lihat rinciannya, saya tuh bener-bener kaki saya gemeter. Saya sampai di tempat tidur, saya sampai melipat semua kaki saya berlutut lah singkat cerita. Saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, kalau dana segini saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Jadi lebih baik kita batalin aja acara retretnya. Saya tidak sanggup.
Di tengah saya bilang saya tidak sanggup, sebelum saya berhenti berdoa, tiba-tiba di hati saya ada suara yang berkata begini, memang kamu sanggupnya kapan? Memang kamu bisanya kapan? Karena memang kamu nggak pernah bisa. Saya diingetin, saya ngerti kalimat saya nggak pernah bisa. Kenapa? Karena waktu Natal yang pertama, butuh dananya 2 jutaan. Saya juga gemeter. Saya bilang, saya nggak bisa Tuhan. Tapi Natalnya jalan. Waktu Natal yang kedua, saya butuh dana 7 juta. Saya juga gemeter. Saya nggak bisa Tuhan. Waktu itu. Tapi puji Tuhan Natalnya jalan. Waktu butuh dana Natal ketiga, saya butuh dana 10 juta. Saya juga gemeter. Saya bilang, kalau segini saya nggak punya uang. Terus diingetin lagi, sekarang kamu butuh 35 juta. Kamu juga gemeter. Emang kamu sanggupnya kapan? Cukup satu kalimat yang Tuhan sampaikan di hati saya. Memang kamu sanggupnya kapan? Saya tahu, memang saya nggak bisa. Saya nggak pernah sanggup. Dari situ kalimat itu saya ngerti. Kalau yang lalu-lalu aja yang saya nggak sanggup, Tuhan bisa cukupi. Yang ini pasti. Ngerti nggak? Muncul iman dong di situ, betul nggak? Dari mana perubahan itu? Apa tiba-tiba angka proposalnya berubah jadi cuma berapa juta? Enggak. Di sini saya yang berubah lebih dulu. Deng, waktu berubah, pikiran saya berubah, ada action saya yang berubah. Yang tadinya nyerah, sekarang maju. Saya ngobrol dengan beberapa orang, dengan adik-adik rohani dan lain sebagainya. Yang saya kaget, 1,5 bulan sebelum acara, seluruh biaya, seluruh dana yang dibutuhkan sudah tercukupi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi yang saya mau kesaksian tuh begini. Kalau Tuhan mau bergerak, dia mulai dari sini, dari dalam. Baru dia merubah cara berpikir kita, ini akan merubah tindakan-tindakan kita. Kalau ada hal yang baru yang Tuhan lagi kerjain, pertempurannya di sini. Ketidaknyamanannya itu di sini. Ketidaknyamanannya itu bukan yang lain-lain, tapi ketidaknyamanannya itu ada di hati. Jadi percayalah, kalau Tuhan lagi mengerjakan hal yang baru, biasanya yang kita alami, struggle di hati. Hati kita dulu dibabat habis-habisan. Oh iya, ini karena JCFC udah kayak keluarga, jadi saya ngomong aja nih. Waktu awal saya nggak mau terima pelayanan ini. Nggak mau. Saya bilang, Tuhan, udah capek saya. Anak muda lagi, anak muda lagi. Kapan gue liburannya? Capek. Iya. Iya. Kenapa saya bilang capek? Karena kalau udah ketemu orang muda, pertama ketemu waktu udah pasti. Betul nggak? Habis-habisan di waktu, habis-habisan di tenaga. Sementara saya tahu, saya udah nggak kayak dulu lagi. Yang ketiga, habis-habisan di dompet. Udah pasti. Anak muda iman tebal, dompet tipis kan. Memang benar-benar itu mereka. Ini benar-benar tipis ini mah dompet. Udah bener. Waduh, habis-habisan semua. Saya bilang, saya udah capek. Capek. Udah capek loh, saudara. Bener loh. Kalau kita cuma pelayanan di mimbar khotbah, alah. Tapi kalau sampai ngurusin orang, paham? Yang pernah ngurusin orang pasti mengaminkan apa yang saya bilang. Kalau sampai ngurusin orang, itu nggak sama kayak ngurus barang kan. Capek pasti ngeliat, wah perlu ini, perlu itu, dan lain sebagainya. Saya bilang, saya udah usia segini Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi tiba-tiba, saya puter YouTube khotbahnya tentang Kaleb. Saya baca Alkitab yang saya baca tentang Kaleb. Tahu Kaleb? Kaleb ngomong gini, aku masih sama kuat, seperti 40 tahun yang lalu, ketika Musa memanggil aku. Kira-kira di hati saya Roh Kudus ngomong gini, jangan so tua lu gitu. Lu masih belum tua. Duit kerjakan. Saya lakukan. Tapi waktu saya mulai bertindak, gimana dengan istri? Betul nggak? Oh iya, apa langsung saya bertindak istri langsung sepakat? Oh tentu tidak.
serohani-rohaninya istri saya, tetap harus ada diskusi. Dan dia belum tentu langsung sepakat dengan saya. Dan Tuhan juga punya cara untuk menjamah hatinya sampai akhirnya kita sepakat jalan sama-sama. Nggak gampang. Masing-masing ada proses sampai akhirnya kita taruh semuanya untuk hal yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita kerjakan. Anugerah Tuhan, 7 dari mereka sudah diwisuda dan ditempatkan di tempat bekerja. Tahun ini 3 orang yang akan diwisuda. By the way, basicnya komunitas ini adalah karena beberapa dari mereka yang sebelumnya, waktu komunitas ini belum ada, mereka itu fail, gagal di tengah kuliahnya, tidak mencapai target sama beasiswanya, akhirnya di drop out, dikeluarkan, baik karena IPK maupun karena perilaku yang tiba-tiba berubah jadi nakal dan lain sebagainya. Lalu rekan saya yang dari NTT tanya, bisa nggak dibikinin komunitas? Saya langsung tanam dalam diri saya, yang penting mereka nyampe wisuda, saya dampingi. Dan anugerah Tuhan akhirnya setelah komunitas ini ada, puji Tuhan, nggak ada yang fail lagi. Iya. Itulah pelayanan. Prosesnya pendampingan. Nggak gampang. Nggak. Kalau ditanya, enakan mana Pak? Khotbah sama pelayanan pendampingan? Mendingan khotbah aja deh, betul nggak? Khotbah, dar, pulang. Betul kan? Selesai. Ya, terus tanda tangan lagi, cek, beres. Iya, pulang. Cair katanya. Tapi pendampingan bukan cair kita. Ajar terus pendampingan. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, saya cepat aja poinnya. Sesuatu yang baru sering muncul di tengah proses hidup. Jadi waktu lagi diproses nih, lagi kering. Nggak lagi berlimpah, jangan salah. Lagi kering. Iya. Makanya kan dibilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru di padang gurun. Betul kan? Bukan di padang gurun, di padang belantara. Bukan di padang yang berumput hijau. Tapi di padang gurun. Saya waktu dipercaya komunitas anak-anak ini, saya sendiri menjerit kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa sekarang Tuhan kasih? Karena kalau Tuhan kasih dulu sebelum pandemi, saya aman secara finansial. Tapi sekarang setelah pandemi, nggak aman buat saya secara finansial. Padahal pelayanan ini sangat butuh finansial. Betul nggak? Kalau Tuhan mau kasih yang dari dulu dong, kenapa baru sekarang? Sekarang saya nggak berkutik dengan finansial, nggak bisa. Kenapa sekarang? Di tengah proses saya dalam finansial, kok Tuhan kasih? Yang dulu Tuhan nggak kasih. Kenapa baru sekarang di tengah pergumulan? Itu, sesuatu yang baru tuh kadang-kadang kayak gitu. Tapi tujuannya sederhana, supaya kalau kita bisa, kita sadar bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan sampai hari ini anugerah Tuhan selalu ada. Iya, coba. Semoga belum lapar ya. Makanya setelah saya melayani ini, terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami. Coba satu hari saya pernah begini sama istri saya. Mereka lagi liburan, terus kita libur kuliah libur, terus saya sama istri saya ngomong gini, kita udah janji loh sama mereka, ajak mereka berlibur. Sama beberapa ya, karena kan mobil saya terbatas ya, beberapa dari mereka, kita udah janji loh. Tapi kita nggak punya uang. Aduh. Tapi kita nggak punya uang. Tapi kita sudah janji. Tapi kita nggak punya uang. Tapi kita sudah janji. Nah, kalau udah janji, harus tepati. Karena di mata mereka, saya bukan sekedar mentor, saya figur bapak dan ibu, betul nggak? Figur orang tua. Jangan sampai figur orang tua mereka juga rusak gara-gara kita. Oke. Lalu istri saya ngomong gini, ya udah,
Nggak apa-apa, kita bisa kok. Saya akalin, kata istri saya akalin. Bisa. Gimana caranya? Gini, besok sebelum kita berangkat ke, waktu itu pengen ke puncak, mereka main ke puncak, kita beli nasi kuning dulu di pinggir jalan, pagi-pagi. Sama istri saya dirancang, beli nasi kuning beberapa. Terus jemput mereka. Nyampe lah di kawasan wisata di puncak. Begitu nyampe, ternyata ada area-area bermain yang tidak gratis, bayar. Lalu anak-anak itu bilang, manggil istri saya kan bunda ya, nggak tahu sebutan dari mana itu, tiba-tiba nongol aja, bun, bun, itu boleh nggak main itu? Oh iya boleh, tapi nanti, kita makan dulu. Tujuannya itu supaya mengalihkan mereka, nggak main ke sana. Jadi sama kita tuh waktu itu akhirnya gelar tiker, lalu istri saya bawa nasi kuning tadi, yuk kita makan dulu. Jadi kayak piknik keluarga jadinya. Di tengah piknik keluarga lagi makan itu, nah ini yang saya bilang, saya nggak, mujizat Tuhan luar biasa ya. Tiba-tiba ada orang WA saya, dia tanya, kamu lagi di mana? Saya bilang, saya lagi di puncak nih, ngajak anak-anak liburan. Oh, oke, sorry, ganggu waktunya. Nanti kita kontakkan lagi ya. Oke, siap. Setelah dia matiin itu WA-nya tuh saya udah balas, dia balas WA saya. Setelah selesai, ini saya getar lagi. Saya buka lagi, oh WA dari dia lagi. Tapi kali ini beda, ada gambar fotonya, dia kirim foto. Iya. Paham aja sih, Bu. Udah paham ya. Tiba-tiba dia kirim foto. Ada nominal yang dia transfer ke saya. Langsung saya kasih kode ke istri saya. Istri saya tanya, kenapa? Puji Tuhan ada berkat Tuhan yang masuk. Oh, tiba-tiba istri saya berubah, yang tadinya ngajak camping, dia tanya, udah beres semuanya? Udah, ayo kita main. Jadi ngelihat Tuhan gitu, ngerti gak ya? Jadi seolah-olah kayak Tuhan tuh ngomong, ya ini memang pelayanan ini buat saya percayakan buat kalian, buat kamu saya percayain. Jadi Tuhan ada di situ, itu yang buat kita, wow, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau mau ditanya kesaksian-kesaksian yang lain lagi, mungkin kita nggak akan makan nih, nggak akan selesai. Banyak banget kesaksian-kesaksiannya. Tapi nantilah kapan waktu kan saya kesini lagi, nanti saya kesaksian lagi, ya. Nanti kalau ada kesaksian yang sama, tolong ingatkan, Kak, udah disaksikan yang gitu, yang lain lagi gitu ya. Iya, banyak banget soalnya. Saya, dari mulai yang Natal sampai yang tadi juga. Oke, yang terakhir aja udah langsung, ya. Next, yang terakhir adalah yang keempat. Next, nah. Kalau kita mau yang baru, kita harus rela tinggalkan yang lama. Tadi Marcel udah pipit pujian bagus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Coba bisa ada ayatnya? Bukan melupakan sih ayatnya, tapi ayatnya next. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Move on. Dari apa? Dari kegagalan. Dan bukan cuma kegagalan. Dari semua keberhasilan. Saya sebagai hamba Tuhan suka ngelihat. Ternyata manusia lebih gampang move on dari kegagalan. Yang belum move on dari kegagalan, saya cuma mau kasih tahu. Lebih gampang move on dari kegagalan. Daripada move on dari keberhasilan. Banyak orang hari ini cuma cerita masa lalu yang baik-baik dia, betul nggak? Tapi dia masih di situ. Walaupun badannya udah di zaman sekarang, tapi pikirannya masih di situ. Kenapa? Karena dia nggak pernah move on dari keberhasilan di masa lalu. Tapi banyak orang sukses dan berhasil hari ini. Karena di masa lalu dia gagal. Betul kan? Dia berhasil move on dari kegagalan. Jadi kalau hari ini kita ada yang pernah gagal dan belum move on, saya mau kasih tahu, itu masih ringan sebenarnya. Move on aja. Dibandingin kita udah ketemu hal yang berhasil, karena jarang, bahkan susah sekali orang move on dari segala bentuk keberhasilan. Waktu retreat di puncak, yang tadi anak-anak komunitas kami retreat, saya lihat keberhasilan. Yang pertama, anugerah Tuhan dana tercukupi. Yang kedua, anugerah Tuhan kita berangkat ke sono. Kapan coba puncak? Tanggal 30 Desember nggak macet sama sekali. Kapan coba? Kita berangkat tanggal jam 7, setengah 9 udah nyampe di lokasi. Begitu nyampe di lokasi, pihak vilanya ngomong begini, Pak, harusnya kan masuk jam 2 siang. Kami juga udah siapkan acara, kalau kita bisa masuknya jam 2 siang. Iya Bu, tapi ini karena lancar, jadi kita udah nyampe. Nggak apa-apa Pak, tempatnya udah kami siapkan kok. Bapak bisa masuk 1 jam lagi. Nggak perlu
buang-buang uang, buang-buang acara, kita bisa masuk. Kita bikin acara jagung bakar, ternyata digratisin sama pihak villa. Saya nggak tahu. Anak-anak tuh pengen lihat kembang api di awal tahun. Mereka mau beli kembang api, saya bilang, aduh jangan, mahal. Yang bisa tembak-tembak begitu mahal. Takut juga pemerintah juga lagi ada apa, waktu itu ada bencana apa, saya lupa, jadi nggak boleh pesta-pesta. Oh iya, Sumatera, banjir Sumatera. Jadi nggak boleh ada pesta-pesta begitu. Jadi kita pakai yang biasa aja. Oh iya, ayah nggak apa-apa, pakai yang biasa aja. Itu kan sebutan mereka. Saya nggak pernah mau disebut loh. Hah? Nggak mau saya disebut. Saya udah bilang jangan. Iya. Saya tuh sebenarnya nggak pernah nyuruh mereka manggil saya ayah bunda, tapi nggak tahu kenapa dari mulut mereka sendiri ya keluar. Udah nggak usah. Tahu nggak? Pas lagi jam 00 bukan 00 ya 23 sekian, begitu menjelang 23.55, saya lihat ternyata villa-villa sekelilingnya itu pakai pasang kembang api seperti di Jakarta gitu, tung tung, dar 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 dar. Ini mah jadi kita private dong, kelihatan banget semuanya. Jadi benar-benar kita kayak tanpa kembang api, tapi kita menikmati kembang api yang seperti kita yang main sendiri. Karena villa dari kanan, dari kiri, tembaknya semua ke tengah kan. Nah kita di tengah. Jadi kita ngeliatin, wah keren banget story apa semua segala macam. Saya bilang, wah ini sih anugerah Tuhan. Jadi saya lihat acara berhasil, door prize berhasil, hiburan terakhir kembang api berhasil, khotbah sesi terakhir berhasil, semua berhasil. Sampai teman saya ngomong gini, tahun depan kita mau bikin apa? Saya bilang, saya udah nggak tahu bikin apa, karena saya rasa ini udah di titik tertinggi yang menurut saya. Saya udah nggak ngerti mau bikin apa. Buat saya udah keren banget. Di luar ekspektasi saya. Sangat the best buat saya. Tahu nggak di tengah yang saya menikmati keberhasilan? Tiba-tiba 0001. Di hati saya muncul kalimat ini. Mau nggak kamu move on dari semua yang berhasil hari ini? Anggap ini nggak pernah terjadi. Dimulai dari nol. Kayak pom bensin dong, ya kan? Dimulai dari nol. Semua cuma jadi cerita. Betul? Lupain. Saya langsung bilang, ya Tuhan saya mau. Kalau kamu mau, ada hal yang baru lagi yang bakal datang. Tapi kalau nggak mau, ceritamu cuma tentang retret ini sepanjang hari. Oke Tuhan, saya mau. Nggak gampang loh. Move on dari keberhasilan. Lebih gampang move on dari mau sesuatu yang baru, move on lah dari segala bentuk keberhasilan. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah.